Bagaimanakah Majelis Ulama Indonesia memastikan fatwa sholat Idul Fitri di saat pandemi bisa dipatuhi oleh masyarakat? Sudah bergabung dari luar studio Sekretaris Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Asrorun. Mas Asrorun, apa sebetulnya latar belakang dikeluarkannya fatwa MUI yang terbaru ini? Ya, terima kasih. Yang pertama ada pertanyaan masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan takbir dan juga sholat Idul Fitri pada saat pandemi COVID-19. Di satu sisi bahwa pelaksanaan Idul Fitri itu sebagai aktivitas keagamaan yang sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah, tetapi di sisi yang lain kondisi COVID-19 masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Nah, atas dasar itulah kemudian Majelis Ulama Indonesia melakukan pengkajian, kemudian pendalaman dalam perspektif hukum Islam yang akhirnya dituangkan di dalam fatwa nomor 28 tahun 2020 ini semata untuk kepentingan panduan dan juga pedoman bagi masyarakat muslim pada saat nanti di 1 Syawal 1441 Hijriah akan melaksanakan sholat Idul Fitri dan juga malamnya takbir dan juga tahmid untuk menghidupkan malam Idul Fitri. Itu Mbak Zilvia intinya. Oke, Mas Asrorun, MUI membolehkan sholat id digelar di luar rumah untuk lokasi yang bisa dikatakan sudah terkendali atau bebas dari COVID-19. Tapi kalau kita lihat data penyebaran saat ini, kasus COVID-19 itu sudah ditemukan di 34 provinsi dan 383 kabupaten kota. Nah, bagaimana MUI bisa memastikan syarat ini betul-betul dipenuhi untuk warga yang ingin melaksanakan sholat id di luar rumah? Boleh dijawab nanti Mas Asrorun, kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Sekretaris Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh. Mas Asrorun, MUI mengeluarkan fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sholat berjemaah pada saat melaksanakan sholat id itu diperbolehkan. Tapi kalau dari berita yang kita lihat sebelumnya yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur membolehkan untuk tetap melakukan sholat id di masjid-masjid berjemaah tapi dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan. Bagaimana MUI melihat ada kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, padahal daerahnya itu masih dibilang secara data kasusnya masih meningkat? Ya, prinsipnya sholat Idul Fitri itu sunnah muakkadah, sangat dianjurkan bagi setiap muslim, baik yang laki-laki maupun perempuan, yang dewasa maupun anak-anak, termasuk orang yang haid sekalipun diminta untuk hadir di tempat sholat untuk kepentingan mendengarkan khutbah dan melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah. Dan juga disunahkannya ini bisa di masjid, bisa di lapangan, bisa di mushola, bisa juga di rumah, bisa dengan jamaah dan juga bisa dengan sendiri. Nah, ketika dalam kondisi wabah COVID-19 masih belum terkendali, maka semaksimal mungkin kita harus berkontribusi di dalam pencegahan penularan dengan cara sholat di rumah. Kalau toh dalam kondisi sudah ada kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang berdampak kepada kerumunan, maka ini dimungkinkan sholat di masjid, di tanah lapang, tetapi harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, kepentingannya sebenarnya adalah tanggung jawab kita bersama untuk mencegah terjadinya penularan agar wabah COVID ini segera bisa dikendalikan dan juga diatasi. Sebenarnya intinya sih itu, bukan persoalan di rumah atau di masjid, tetapi masing-masing elemen masyarakat, termasuk di dalam konteks takbir dan juga sholat Idul Fitri ini adalah umat Islam, berkontribusi secara kolektif di dalam pencegahan COVID-19, tetapi pada saat yang lain juga pelaksanaan ibadah bisa terlaksana secara baik. Bukan berarti di rumah itu juga mutlak aman. Kalau di rumah ternyata ada anggota keluarga yang punya potensi penularan, dia keluar masuk di zona yang
diduga terjadi penularan, maka dia juga harus mengisolasi diri. Sebaliknya, kalau toh di masjid tetapi ada mekanisme pencegahan kolektif, sehingga potensi penularannya itu kecil, maka ya tidak mengapa. Yang paling penting adalah tanggung jawab kolektif untuk saling menjaga agar tidak terjadi penularan. Contoh sederhana misalnya di suatu kompleks terbatas, misalnya klaster A, B, di situ ada 10 rumah, di situ ada masjid, dan seluruh anggota klaster di situ menjaga diri, dia tidak tertular, kemudian dia tidak PDP, dia tidak ODP, dia tidak keluar ke area merah atau orang lain juga tidak masuk di area kompleks itu, maka secara teknis dimungkinkan juga, cuma tetap harus menjaga protokol kesehatan agar berkontribusi di dalam pencegahan. Kuncinya itu sebenarnya bukan persoalan di luar atau di dalam, tetapi harus ada mekanisme untuk mencegah dan memastikan potensi penularan itu dimitigasi. Jadi maksudnya Mas Asrorun, ketika protokol-protokol kesehatan sudah dijalankan dengan ketat, jadi apakah beribadah atau melakukan sholat id di masjid, di tanah lapang, di luar rumah, padahal itu berada dalam zona merah penyebaran COVID-19, itu tetap diperbolehkan asalkan melaksanakan protokol-protokol kesehatan? Jadi basisnya adalah kawasan, Mbak Zilvia ya. Secara nasional kan ditetapkan sebagai pandemi nasional COVID-19. Tetapi secara faktual antar daerah kan beragam. Nah, di dalam satu daerah pun juga ada kawasan-kawasan yang beragam. Misalnya saya sebut misalnya Jawa Timur. Jawa Timur kemudian ada pulau tersendiri di Pulau Madura. Di Madura itu ada pulau terkecil misalnya di Kangean. Kemudian ada pulau kecil lagi. Yang bisa jadi warga di dalam kepulauan itu tidak ada interaksi keluar dan orang luar tidak ada masuk, sementara di dalam itu tidak ada penularan. Sungguh pun misalnya Jawa Timur secara provinsi terkena PSBB, tetapi ada kawasan yang memang safe. Nah, dalam konteks ini tentu kita nggak bisa gebiah uyah, apalagi kemudian muncul policy pelonggaran aktivitas sosial yang dimungkinkan terjadinya kerumunan seperti yang tadi kita kita simak bersama juga. Nah, kalau memang pemerintah sudah mulai berhasil mengendalikan, salah satu indikasinya tren angka penularan itu sudah mulai cenderung menurun, sementara juga sudah ada public policy terkait dengan pelonggaran aktivitas sosial yang berdampak kerumunan, tentu dalam konteks ini pada aktivitas di masjid juga tidak mengapa, tetapi tetap harus dalam penataan internal agar ada protokol kesehatan yang ketat dilaksanakan. Tetapi memang kalau daerahnya belum terkendali, kita juga menghimbau agar pelaksanaan ibadah ini dilaksanakan di rumah sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan untuk melaksanakan kegiatan ibadah, tanggung jawab kesehatan, ini juga bagian dari panggilan keagamaan. Oke, dan menurut MUI tanggung jawab untuk menilai apakah suatu kawasan itu kan dibeda-bedakan lagi ya kawasannya, apakah suatu kawasan itu cukup aman atau tidak untuk melaksanakan sholat id berjemaah di luar rumah, itu adalah tanggung jawab dari pemerintah setempat atau MUI setempat atau kesadaran masyarakatnya sendiri juga? Ya, tentu harus komprehensif pertimbangannya. Yang paling utama adalah yang punya otoritas, jadi bukan hanya sekedar otoritas, tetapi otoritas yang memiliki kompetensi dan memiliki kredibilitas. Kompetensi itu yang terkait dengan keahlian di bidang epidemiologi dan juga kesehatan masyarakat, sehingga ada penilaian yang berbasis saintifik, berbasis penelitian yang terkait kesehatan masyarakat. Oh iya benar, ini posisinya ini masih bahaya atau sudah mulai terkendali. Kemudian di samping kompetensi juga pada aspek kredibilitas. Pertimbangannya itu pertimbangan yang bersifat holistik. Di situ ada aspek kesehatan yang utama, kemudian aspek sosial, kemudian aspek ekonomi, aspek politik itu juga menjadi salah satu pertimbangan yang utuh. Jangan sampai kemudian kita juga memejamkan mata tanpa melihat realitas
heterogenitas kawasan di masing-masing daerah, sehingga kita mengambil policy A, sementara di sisi yang lain ada unsur atau elemen aktivitas masyarakat yang dibuka luas. Saya kira ini penting bagi kita untuk bahu-membahu menyelesaikan kasus COVID-19 ini secara utuh dan juga bersama-sama di seluruh lini. Oke, Mas Asrorun, kalau begitu seperti apa panduan sholat Idul Fitri jika diputuskan untuk dilakukan di rumah saja? Seperti apa panduannya? Ya, terima kasih. Pelaksanaan sholat Idul Fitri itu sangat-sangat dianjurkan dalam situasi apapun, termasuk yang sedang di perjalanan, di rumah sakit, yang sedang bekerja, di kantor, yang sedang beraktivitas di keamanan dengan takbir di malam Idnya. Nah, bagi masyarakat Muslim yang berada di kawasan penularan tinggi dan belum terkendali dan akan melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah, bisa dilaksanakan dengan jamaah, bisa dilaksanakan dengan sendiri. Kalau jumlahnya lebih dari 4, ini bisa dilaksanakan dengan jamaah sebagaimana biasa kita melaksanakan sholat Idul Fitri, tetapi dianjurkan untuk memperpendek bacaan. Setelah selesai sholat Id, kemudian salah satu di antara 4 ini naik untuk khutbah. Nah, dalam kondisi anggota keluarga kurang dari 4 atau lebih dari 4 tetapi tidak ada yang cukup percaya diri untuk khotib atau untuk khutbah, maka ya sholat jamaah saja sebagaimana biasa, takbir 7 kali di rakaat pertama, kemudian baca Fatihah, kemudian baca surah, ruku, sujud sebagaimana biasa. Kemudian yang kedua takbir dengan 5 kali, kemudian rukuk sujud, salam, selesai tanpa khutbah. Nah, ini dilaksanakan di rumah dengan anggota keluarga inti. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda, Sekretaris Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.